Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu optimis di dalam kehidupan ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mengklik video ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, ya silakan subscribe, karena insya Allah subscribe-nya kawan-kawan adalah amal kebaikan bagi kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan bercerita tentang perjuangan seorang anak muda yang bernama Joe yang ingin menjadi seorang artis terkenal, artis penyanyi profesional di ibu kota Jakarta. Oke, judulnya adalah Jalan Hidupku. Selamat mendengarkan. Cerita berawal dari sebuah kampung di tahun 80-an di Pulau Belitung. Joe adalah seorang pemuda yang berusia belasan tahun pada saat itu. Joe masih seorang pelajar yang bersekolah di sebuah madrasah di kota kecil tersebut. Sebagai seorang pelajar, Joe adalah seorang yang sangat hobi di bidang nyanyi dan puisi. Kecintaan pada bidang tarik suara begitu melekat pada hatinya. Di rumah, di sekolah, Joe selalu bernyanyi. Bahkan di kala mengusir sepi, saat sedang sendirian pun, Joe sering bernyanyi. Kecintaan pada bidang tarik suara begitu menyatu pada hatinya. Hal ini membuat hari-harinya menjadi begitu berarti. Mungkin karena bakat yang diturunkan oleh sang ayah yang dulunya di masa muda juga begitu aktif dalam sebuah grup band sebagai seorang penyanyi. Sebagai seorang remaja yang hobi bernyanyi, Joe sangat berprestasi di bidang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian yang luar biasa. Dari berbagai lomba nyanyi atau festival pop singer, Joe selalu tampil sebagai juara pertama dan tidak tanggung-tanggung. 3 kali ataupun 3 tahun berturut-turut sebagai juara satu putra sepulau Belitung. Nah, waktu itu belum ada istilahnya Belitung Timur, jadi Pulau Belitung baru satu kabupaten dan masih bagian dari provinsi Sumatera Selatan. Sebagai remaja yang berprestasi, Joe adalah idola bagi banyak orang, terutama cewek-cewek. Namun meskipun demikian, Joe adalah pribadi yang bersahaja, tidak sombong. Joe begitu supel dan humoris. Banyak remaja yang begitu kesemsem, meskipun tidak terlalu ganteng, tetapi Joe sangat mengesankan dan menggemaskan. Joe adalah anak pertama dari 8 bersaudara, dan waktu itu adik-adiknya masih kecil-kecil. Mereka hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayah Joe hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan swasta di Pulau Belitung. Penghasilan ayahnya tidaklah seberapa, hanya untuk biaya hidup sehari-hari. Sementara ibu Joe hanyalah seorang ibu rumah tangga seperti kebanyakan, yang sesekali menjahit pakaian pesanan dari sahabat ataupun kerabat terdekat. Ya, sekedar untuk tambahan biaya hidup dari hasil upah yang diterima oleh ibu Joe. Sebagai anak yang masih remaja, Joe tahu diri dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Bahkan ada kesan cara berpikir Joe dewasa sebelum waktunya. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang menurut analisanya bahwa orang tua Joe itu tidak akan mungkin mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Misalnya, Joe tidak pernah untuk minta belikan sepeda motor atau apalah itu. Bahkan
Jo juga sudah menyadari bahwa tidak mungkin untuk kuliah saat setelah tamat sekolah nanti. Sebab Jo tahu betul biaya kuliah tidaklah sedikit. Andaikan dipaksakan kuliah, Jo sangat khawatir akan putus di tengah jalan. Jo pesimis dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ada gejolak yang membara dalam hati Jo, yaitu keinginan untuk mengadu nasib di kota Jakarta. Dia ingin menjadi seorang penyanyi profesional di kota metropolitan, masuk televisi, menjadi terkenal, dan menjadi artis penyanyi ibu kota. Ya, seperti yang sering dilihatnya pada acara televisi, seperti acara Aneka Ria Safari, dan lain-lain. Waktu itu belum ada TV swasta seperti sekarang ini, dan layar TV pun pada waktu itu masih hitam putih, belum berwarna natural. Jadi waktu itu televisi ataupun TV waktu itu adalah satu-satunya hanya TVRI. Keinginan ke ibu kota tersebut begitu kuat. Hasratnya begitu besar, bukan untuk ambisi pribadi Jo, tetapi dia ingin membahagiakan orang tua dan adik-adiknya. Setidaknya dia ingin kehidupan yang layak, lebih baik dari kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti yang mereka alami pada saat itu. Pada suatu kesempatan, hal ini disampaikan oleh Jo pada ayah dan ibunya. Dengan rasa haru, ayah Jo bertanya, sambil menatap anaknya yang pada saat itu tidak jauh duduk di dekat sang ayah. Ayahnya bertanya, apakah hal tersebut sudah kamu pikirkan, Nak? Hidup di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Tantangan begitu berat, apalagi di Jakarta. Jo tidak punya siapa-siapa. Saudara atau keluarga maupun kerabat terdekat juga tidak ada. Setidaknya untuk persinggahan awal hidup di kota Jakarta. Hal tersebut senada juga dengan pemikiran Ibu Jo. Di sana kamu tinggal sama siapa, Nak? Kalau kamu sakit, siapa yang mengurusmu? Terus untuk biaya hidup, kamu dari mana? Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Jo menatap anaknya yang beranjak remaja tersebut. Mendengar pertanyaan-pertanyaan orang tua tersebut, Jo seakan tersadar, membenarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dia hadapi di kota besar nanti. Hari-hari berikutnya, pembicaraan dengan orang tuanya seakan menjadi lamunan tersendiri bagi Jo. Jo berpikir untuk mencari jalan keluar agar dia dapat merantau ke Jakarta tanpa ada rasa khawatir bagi kedua orang tuanya. Pada suatu hari, keberuntungan berpihak pada Jo. Seorang teman dekat mengajaknya ke Jakarta untuk mengadu nasib di kota metropolitan tersebut. Teman tersebut bernama Maui. Nah, Maui lah yang menjelaskan bahwa di Jakarta nanti dia akan berdagang, kemudian apalah itu yang jelas harus berusaha dengan cara yang halal. Dan yang selama ini dilakukan Maui adalah seperti berdagang tas, berdagang sepatu, dan lain-lain. Dan untuk tempat tinggal, nanti mereka akan tinggal di rumah kontrakan yang dulu pernah Maui tinggali. Karena sahabatnya tersebut ternyata sudah sering bolak-balik Jakarta Belitung, Belitung Jakarta.
Dari Belitung terkadang Maui membawa sahang ataupun lada ataupun madu pahit yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk dijual kepada orang yang menampung barang-barang tersebut. Obrolan dengan sahabatnya Maui telah membesarkan hatinya. Semangatnya, tekadnya untuk ke Jakarta dalam mewujudkan keinginan berjuang di kota metropolitan sangatlah meyakinkan. Hal ini pun disampaikan oleh Joe kepada orang tuanya, bahwa untuk tempat tinggal dan cara bertahan hidup di kota Jakarta sudah ada solusinya. Ayah dan ibu tidak usah khawatir. Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, maka Joe dan Maui pun memantapkan hati untuk pergi ke Jakarta. Bukan dengan naik kapal terbang, tetapi hanya numpang kapal barang, juga bukan kapal penumpang, seperti yang menjadi alat transportasi orang-orang di saat ingin berpergian dengan menggunakan transportasi laut saat ini. Joe masih ingat ongkos yang diminta oleh awak kapal pada waktu itu sebesar 15.000 saja. Tetapi uang 15.000 pada waktu itu di tahun 80-an ya lumayan besar. Itu pun harus kucing-kucingan dengan para petugas di pelabuhan. Joe dan penumpang lainnya sekitar ada 5 orang itu disembunyikan di sela-sela barang seperti kaulin dan lain-lain. Bau solar dan aroma sekitar lambung kapal dan ruang mesin cukuplah menyesakkan dada. Setelah selesai pemeriksaan oleh petugas, barulah nakoda memerintahkan ABK atau anak buah kapal untuk lepas jangkar. Pelan tapi pasti, kapal barang tersebut bertolak meninggalkan pelabuhan dan daratan. Seluruh penumpang gelap yang tadinya disembunyikan oleh anak buah kapal akhirnya dipersilahkan untuk keluar dan menempati tempat-tempat yang lebih manusiawi. Deru mesin kapal, debur ombak, serta obrolan sesama penumpang terkadang terdengar seperti irama yang tidak beraturan. Joe dan Maui memandang ke arah daratan yang kian memudar. Pulau Kelemua seakan mengucapkan selamat jalan. Perjalanan 3 hari 2 malam menuju kota Jakarta dengan kapal barang tersebut adalah merupakan tantangan tersendiri. Ombak yang besar saat badai menerjang membuat seluruh wajah penumpang menjadi pucat pasi. Ada yang saling berpegangan tangan, ada yang komat kamit berdoa sebisanya. Joe sempat muntah-muntah beberapa kali. Hal ini membuat isi perutnya seakan keluar semua. Mungkin karena ini adalah pengalaman pertama bagi Joe naik kapal laut, atau mungkin juga karena Joe begitu alergi dengan bau minyak angin dan balsem dari penumpang yang ada di dekatnya. Beberapa kali Joe muntah, sementara makanan yang ditawarkan oleh ABK hanya sesaat mampir di perutnya. Sebab setelah itu, gejolak ingin muntah membuat kembali Joe tersiksa dan lemas. Terasa lama dan membosankan perjalanan seakan tak kunjung usai. Daratan yang dinanti tidak kunjung tiba. Jakarta yang diimpikan seakan menjadi angan-angan yang memudar. Joe hanya bisa mencoba untuk
tidur dengan bantal ransel yang dibawanya. Begitu bangun, yang dilihat hanya lautan lepas. Joe kembali tidur. Setelah bangun, kembali lautan juga yang dilihatnya. Singkat cerita, pada suatu hari menjelang pagi, "Joe, bangun Joe, udah mau sampai." Begitu Maui sahabatnya membangunkan dirinya. Terhenyak dengan perkataan Maui tersebut, setelah membuka mata, Joe beranjak dari posisi tidurnya. Dia melihat banyak sekali kapal-kapal dengan berbagai ukuran, baik yang besar maupun yang kecil. Rupanya itulah gerbang area di sekitar pelabuhan kota Jakarta. Ya, pelabuhan Sunda Kelapa. Itulah wajah pertama kota Jakarta yang dilihat Joe, yang merupakan belantara manusia di kota metropolitan. Kapal barang yang kami tumpangi perlahan tapi pasti memasuki kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Dari atas kapal nampak sang fajar di ufuk timur menyinari hamparan bumi kota Jakarta. Lampu-lampu gemerlap satu demi satu perlahan padam secara bergantian. Pagi telah tiba ketika Joe dan penumpang gelap lainnya turun dari kapal. Arahan dari ABK agar mereka naik sampan untuk menuju jalan tikus yang biasa dilalui oleh orang-orang yang keluar masuk pelabuhan secara ilegal. Jadi, Joe dan Maui dan penumpang gelap lainnya tidak melewati pintu utama. Hal ini untuk menghindari pemeriksaan petugas pelabuhan. Rupanya, sampan yang mereka tumpangi menuju ke sisi dinding pembatas pelabuhan yang sudah dibolongi, entah oleh siapa itu. Yang jelas, lewat jalan itulah Joe dan Maui bisa lolos dari pemeriksaan petugas untuk selanjutnya. Mereka memasuki kawasan pasar ikan. Bau amis adalah aroma yang cukup menyesakkan dada. Setelah mereka berjalan menuju jalan raya, barulah perasaan was-was dan mendebarkan dari kucing-kucingan dengan para petugas menjadi lega, seakan terbebas dari maut yang menakutkan. Rasa lapar, rasa haus, serta lelah yang mereka rasakan membuat tubuh mereka berkeringat dingin. Wajah Joe begitu pucat, tubuhnya gemetaran. Ransel yang ada di pundaknya seakan begitu berat. Mungkin juga karena mabuk laut dan perut kosong yang sudah tidak terisi beberapa hari selama mereka berlayar. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk singgah pada sebuah warung yang kecil yang bertuliskan warteg. Ibu pemilik warung tersebut dengan sigap dan ramah membubuhi nasi ke dalam piring dan menanyakan, "Mau lauk apa, Dek?" Joe dan Maui memesan lauk sesuai selera mereka masing-masing. Tak lupa juga mereka memesan teh manis hangat. Mereka berdua makan dengan begitu lahapnya, bahkan sampai nambah 2 kali. Sedang asik minum teh setelah makan sambil beristirahat, tiba-tiba jreng, seorang pengamen datang. Seorang anak muda dengan kata pembuka, "Permisi." Setelah itu, anak muda tersebut menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa. Pada tahun itu, lagu tersebut cukuplah hit bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Joe dan Maui sangat menikmati lagu yang dinyanyikan oleh pengamen tersebut. Selesai bernyanyi, pemilik warung memberikan uang receh Rp100. Tak lupa, Maui dan Joe pun melakukan hal yang sama. Setelah menerima uang tersebut, rupanya pengamen tersebut tidak langsung pergi, tetapi dia juga duduk beristirahat sambil memesan makanan di warteg tersebut. Kebetulan pengamen tersebut duduk di sebelah Joe dan Maui.
Pengalaman pertama bagi Joe untuk melihat seorang pengamen membuat Joe memberanikan diri untuk menyapa pengamen tersebut. Dan saling berkenalan, ternyata si pengamen juga orang yang ramah. Joe mulai bertanya tentang nama, kemudian sudah berapa lama ngamen dan lain-lain. Si pengamen pun menjawab begitu akrabnya, bahkan akhirnya menyebutkan bahwa namanya adalah Hairudin. Bahkan anak muda tersebut menyebutkan bahwa dia sering ngamen di Terminal Senen. Singkat cerita, obrolan mereka yang akrab tersebut harus berakhir karena Maui telah mengisyaratkan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke kontrakan Maui yang Joe sendiri tidak tahu entah di mana itu. Maui yang lebih dulu mengenal Jakarta tanpa ragu-ragu memberhentikan bajai yang sedang lewat di depan mereka. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya Joe dipersilakan untuk naik duluan, sementara Maui di sisi pintu bajai bagian luar. Suara khas bajai dan kepulan asap dari berbagai jenis kendaraan di kota Jakarta membuat Joe begitu terheran-heran dengan polusi dan lain-lain. Joe juga tak pernah luput melihat suasana jalan raya yang begitu macet. Akhirnya mereka pun tiba di kontrakan Maui. Memasuki lorong gang yang sempit, lingkungan kumuh adalah potret kehidupan bagi masyarakat Jakarta dengan nasib ekonomi lemah. Rumah kecil dan sempit serta saling sambung menyambung, saling berhimpitan. Tak ada halaman bermain bagi anak-anak kecil, apalagi untuk bercocok tanam atau berkebun seperti di kampung. Jemuran pakaian saling bergantungan di tiap teras rumah. Aroma busuk dari got yang mampet membuat genangan air, tempat yang ideal bagi nyamuk-nyamuk untuk berkembang biak. Bisa dibayangkan ketika malam tiba, serangan nyamuk-nyamuk tersebut begitu menyakitkan. Untuk mandi, masak, dan lain-lain hanya mengandalkan air yang dibeli dari abang-abang yang jualan air. Pada waktu itu, satu pikul alias 2 jerigen harganya Rp500 saja. Ada juga yang menggunakan air dari sumur bor dengan menggunakan pompa tangan secara manual. Rupanya Maui ngontrak secara patungan dengan temannya yang juga mengajak teman lagi. Jadi total penghuni rumah itu ada 8 orang lah, termasuk Joe sebagai pendatang baru. Dalam rumah tersebut orang-orangnya dari berbagai profesi. Ada yang sebagai pedagang seperti Maui, ada juga yang sebagai tukang parkir, tukang copet, serta pengedar narkoba, termasuk berdagang ganja dan lain-lain. Tetapi satu sama lain, penghuni rumah tersebut seperti satu keluarga. Mereka saling menghargai, saling ngobrol, saling bertegur sapa, juga saling bantu bila ada kesusahan di antara teman, terutama jika ada yang sakit. Sebagai pendatang baru, Joe mulai beradaptasi menyesuaikan diri pada keadaan apapun itu. Inilah hidup. Kita harus berani menghadapi kenyataan, sekalipun itu memilukan dan memalukan. Tanpa terasa, seminggu sudah Joe berada di Jakarta. Tidak ada kegiatan yang berarti bagi Joe selain menemani dan membantu Maui berjualan tas, sepatu, dan pakaian sebagai pedagang kaki lima. Saat malam tiba, Joe terkadang menyempatkan diri untuk nongkrong di warung kopi tak jauh dari rumah kontrakan Maui. Hal tersebut dilakukan Joe hampir setiap malam. Di warung kopi tersebutlah akhirnya Joe berkenalan dengan seorang bapak-bapak yang bernama Dasril. Nah, Pak Dasril inilah yang pada saatnya nanti yang menjadi orang tua angkat bagi Joe. Beliau adalah seorang ketua RW di kawasan daerah Pasar Kenari.
Beliau sangat baik, penuh nasihat bagi seorang Joe yang hidup di Jakarta tanpa sanak keluarga. Pak Dasril juga menyebutkan bahwa beliau adalah perantau yang berasal dari Padang. Hari-hari dilalui Joe dengan begitu cepatnya. Aktivitas dalam menemani Maui begitu membosankan. Sebab Joe sadar bahwa berdagang kaki lima bukanlah dunianya. Apalagi kondisi keuangan Joe sudah sangat menipis. Joe mulai berpikir untuk memutar otak. Bagaimana caranya dia bisa menghidupi dirinya tanpa harus bergantung pada sahabatnya Maui. Joe ingin berusaha sendiri, dengan caranya sendiri, dan dengan dunianya sendiri. Akhirnya, dia teringat dengan pengamen yang dulu pernah dikenalnya pada waktu pertama kali berada di kota Jakarta. Bukankah dengan mengamen dia bisa menghasilkan uang? Setidaknya untuk bertahan hidup di kota Jakarta. Pada suatu hari, Joe memantapkan diri untuk mencari pengamen yang dulu pernah dikenalnya. Pada hari itu, Joe berangkat ke Terminal Senen untuk mencari dan menemui Khairuddin. Deru mesin bus yang keluar masuk terminal berpadu dengan suara kenek bus yang memanggil para penumpang untuk berbagai tujuan. Ada yang teriak-teriak, "Gadung, Gadung, Gadung." Ya, maksudnya Pulau Gadung. Ada juga yang teriak, "Nabang, Nabang, Nabang, Nabang." Ya, maksudnya itu adalah Tanah Abang. Serta masih banyak lagi versi lainnya. Mata Joe berkelana mencari sosok pengamen yang dulu pernah dikenalnya. Joe berdiri di emperan petakan warung kopi dan lopo tuak. Terik matahari tak dihiraukan. Sesekali Joe menyeka keringatnya yang bercampur dengan debu-debu terminal. Sementara telinganya juga seakan berburu suara sosok pengamen yang dulu menyanyikan lagu Tommy Jepisa. Akhirnya mata Joe tertuju pada seorang pengamen yang baru turun dari bus nomor 60, jurusan Senen Priok. Ya, sosok tersebut adalah Khairuddin. Begitu melihat Joe, ternyata pengamen tersebut masih mengenali Joe. Setelah saling berjabat tangan dan ngobrol, akhirnya Joe mengutarakan maksudnya untuk ikut ngamen dengan Khairuddin. Khairuddin yang ramah dan baik hati sempat bertanya pada Joe, apakah Joe bisa nyanyi? Apakah Joe bisa bermain gitar? Joe hanya tersenyum dengan pertanyaan itu. Dia menjawab, "Ya, kita lihat saja nanti, Bang." Itu. Pada hari itu, akhirnya Joe dan Khairuddin mengamen secara duet. Terkadang Joe yang berperan sebagai penyanyi dan Khairuddin sebagai pengiring yang memainkan gitarnya. Demikian sebaliknya, mereka lakukan secara bergantian. Topi sebagai wadah untuk menampung uang recehan dari para penumpang, terkadang penuh, terkadang juga hanya sedikit. Pengalaman pertama Joe jadi seorang pengamen di hari itu sangatlah membesarkan hatinya, bahwa ternyata dengan melakukan hal ini, setidaknya Joe bisa bertahan hidup di kota Jakarta. Joe masih ingat hasil mengamen di hari itu. Setelah dibagi dua dengan Khairuddin, masing-masing mereka mendapatkan Rp25.000. Uang sebesar itu di tahun 80-an sangatlah besar. Sebagai perbandingan, harga bensin di waktu itu baru Rp400 saja per liternya. Harga ongkos naik bus ketika itu baru Rp100. Dan bagi pelajar dan mahasiswa,
Ongkos bis waktu itu baru Rp50 saja. Hal ini juga yang membuat kebanyakan remaja yang banyak menyamar sebagai penumpang, yang menyamar sebagai pelajar dan mahasiswa palsu demi mendapatkan kortingan harga untuk ongkos bis tersebut. Di terminal bis inilah akhirnya Joe banyak berkenalan dengan kawan-kawan baru, tentunya sebagai sesama pengamen dan pedagang asongan yang beraktivitas di terminal Senen. Dari hasil mengamen, Joe mengumpulkan uang untuk beli gitar sendiri. Ya, akhirnya gitar tersebut dibeli di pasar Poncol. Sebab Joe harus belajar mandiri dan tidak bergantung pada sahabatnya Hairudin. Aktivitas Joe yang berprofesi sebagai seorang pengamen telah membuatnya bisa bertahan hidup di kota Jakarta. Hal ini membuat Joe semakin percaya diri. Dari uang yang dikumpulkan, akhirnya Joe bisa menyewa tempat tinggal sendiri, yaitu dengan sewa kamar kos-kosan yang sederhana. Tetapi setidaknya di tempat kos tersebut, Joe bisa tinggal di tempat yang lebih manusiawi, tempat yang lebih bersih meskipun sangat sederhana. Juga Joe mulai mengumpulkan barang-barang yang menjadi keperluan hidupnya seperti membeli setrika bekas, tape kompo bekas, kaset-kaset bekas, dan hasil barang berburu barang loakan di pasar Poncol. Bahkan dari hasil mengamen tersebut, Joe juga bisa mengirimi uang buat orang tuanya di kampung. Tentunya uang yang dikirimi Joe sangatlah berarti bagi orang tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Semangat Joe untuk mengembangkan diri di kota Jakarta begitu besar. Dia tidak ingin selamanya menjadi seorang pengamen. Dia ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Joe mencoba melamar untuk menjadi penyanyi di tempat yang lebih layak, seperti di pub atau singing hall, di tempat hiburan malam. Kawasan hiburan malam sepanjang Mangga Besar, Joe datangi dari ujung ke ujung. Demikian pula dengan kawasan hiburan malam di sepanjang Hayam Wuruk. Tetapi semua menolak Joe. Jawaban hampir sama semua, bahwa yang mereka butuhkan adalah penyanyi perempuan, bukan penyanyi laki-laki. Penolakan terhadap Joe untuk menjadi seorang penyanyi di tempat hiburan malam sempat membuat Joe berkecil hati, sebab semua menolak. Joe juga pernah mencoba untuk menemui para musisi senior yang berasal dari Belitung yang telah berhasil di kota Jakarta, seperti Bang Agus, Bang Joni, juga Bambang. Tetapi sepertinya mereka juga tidak bisa diharapkan, karena mereka juga menyatakan hal yang sama, bahwa tempat mereka bermusik, bekerja, kebanyakan hanya butuh penyanyi wanita. Joe juga pernah berusaha ke tempat daerah wisata seperti Ancol, di mana di sana ada panggung hiburan, juga termasuk taman mini. Lagi-lagi jawaban yang sama Joe dapatkan, semua menolak. Akankah Joe berputus asa? Ada hal yang juga membuat Joe terkadang minder dan malu saat sedang mengamen, misalnya di terminal Senen. Terkadang Joe bertemu dengan orang-orang sekampung dari Belitung. Mereka adalah para mahasiswa yang kuliah di kota Jakarta. Ada yang tersenyum ramah, ada juga yang menatap setengah mencibir. Hal ini terbukti ketika Joe datang berkunjung ke asrama Belitung. Mereka seakan acuh tak acuh dengan kehadiran Joe yang berprofesi sebagai seorang pengamen. Padahal di kampung di Belitung dulu, mereka saling mengenal satu sama lain. Akhirnya Joe pun juga harus pulang dengan perasaan hati yang remuk redam. Tetapi ada hal yang menguatkan hati Joe, yaitu nasihat ayahnya waktu di kampung dulu. Ayahnya pernah berkata,
Jangan hiraukan sikap orang lain pada kita. Lakukanlah hal yang benar. Tak ada yang bisa membantu selain kita sendiri. Dan pertolongan Allah sangatlah dekat bagi mereka yang selalu dekat dengan Allah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, waktu terus bergulir mengikuti irama kehidupan. Tanpa terasa, 3 bulan sudah Joe berada di kota Jakarta. Aktivitas mengamen masih Joe lakukan. Selain di Terminal Senen, Joe juga mengamen di komplek perumahan, door to door atau dari pintu ke pintu. Banyak cerita yang Joe alami seperti penolakan dari si penghuni rumah. Ada yang menolak secara baik-baik dengan mengucapkan kata maaf. Ada juga yang langsung tutup pintu. Ada juga yang bersimpati dengan request lagu dan minta lagunya dinyanyikan beberapa kali, sehingga uang yang Joe terima lumayan besar. Ada juga cerita lucu saat Joe mau ngamen di suatu rumah. Ternyata yang menyambutnya adalah gonggongan anjing yang sedang berbaring di balik pagar. Hal ini membuat Joe sontak kaget dan segera berlalu dengan perasaan entah berantah antara lucu, sedih, dan lain-lain. Saat azan tiba, Joe langsung menghampiri masjid terdekat untuk sholat dan beristirahat sejenak. Setelah berdoa, Joe kembali melanjutkan mengamen. Terkadang Joe ngamen dari siang sampai menjelang maghrib tiba. Di warung langganan Joe makan, uang recehan yang Joe dapatkan dari mengamen, Joe tukarkan dengan uang kertas yang nilainya lebih besar. Di tahun 80-an, uang kertas yang paling tinggi nilainya pada waktu itu baru ada uang kertas Rp10.000 saja. Pada suatu pagi yang cerah, Joe baru saja bangun dari tidurnya. Setelah mencuci muka, Joe langsung menuju warteg langganannya untuk sarapan dan minum kopi. Sambil membaca koran yang sudah lusuh terbitan kemarin sore milik yang punya warung, tanpa sengaja tiba-tiba Joe membaca pada bagian lowongan kerja. Segera dibuka Singing Hall Star Blue Ocean, membutuhkan penyanyi, MC, kasir, roomboy, waiters, dan lain-lain. Hati Joe berdebar membaca lowongan tersebut. Akhirnya, koran tersebut Joe minta pada si pemilik warung. Di kamar kos, Joe berpikir bahwa ini adalah kesempatan dan peluang yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Joe juga berpikir bahwa untuk mendapatkan hal tersebut, Joe harus menggunakan strategi, bahwa dia akan melamar sebagai MC, bukan sebagai penyanyi. Singkat cerita, setelah melalui audisi atau tes dan bersaing dengan pelamar lainnya, akhirnya Joe terpilih dan diterima untuk menjadi seorang MC di tempat hiburan tersebut. Rasa gembira bercampur haru menjadi satu. Betapa tidak, ini adalah hasil perjuangan dan doa yang Joe selama ini idam-idamkan telah membuahkan hasil. Kabar gembira ini langsung Joe sampaikan pada ayah dan ibunya di Belitung. Dengan bahasa surat yang Joe sampaikan, sebab alat komunikasi pada waktu itu hanyalah lewat surat menyurat saja. Dan Joe juga percaya bahwa semua ini adalah berkat doa dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya yang ada di kampung sana. Sejak Joe bekerja sebagai seorang MC, Joe yang memang mudah bergaul, sudah banyak kawan, sudah banyak kenalan, yang tentunya rekan-rekan seprofesi seperti penyanyi dan pemain musik. Tempat mereka biasa berkumpul setelah bekerja dari tempat masing-masing, yaitu adalah Pujasera yang berada di Jalan Mangga Besar. Di antara para MC,
penyanyi dan musisi di tempat hiburan malam, Joe adalah MC dan penyanyi termuda. Ya, waktu itu usia Joe baru 20 tahun. Penampilan dan gaya hidup Joe mulai berubah. Joe mulai mengikuti gaya hidup layaknya seseorang yang berwibawa. Pakaian Joe rapi dan wangi. Sepatunya mengkilap serta gaya rambut yang trendy. Joe tidak lagi lusuh dan dekil seperti waktu menjadi seorang pengamen dulu. Tetapi meskipun Joe sudah tidak lagi mengamen, sesekali Joe menemui sahabat-sahabat di Terminal Senen seperti Ismet, Laufik, dan tentunya juga Hairudin. Hubungan baik juga masih tetap terbina dengan teman seperjuangan dari kampung, yaitu dengan Maui. Seiring perjalanan waktu, tawaran kerja bagi Joe mulai berdatangan. Setelah 3 bulan bekerja di tempat pertama, yaitu Star Blue Ocean, Joe pindah ke Il Mondo, terus ke Top 10, ke Tip Top, kemudian Today Country, dan lain-lain. Bahkan untuk kalangan eksekutif, Joe pernah bekerja di Honda Executive Club. Nah, di tempat ini Joe sempat juga akrab dan kenal dekat dengan pembalap nasional, yaitu Bapak Aswin Bahar dan Ibu Epi Bahar, serta para bos-bos yang menggeluti bisnis otomotif dari berbagai penjuru di Indonesia. Sudah puaskah Joe dengan pencapaian itu? Tentu saja tidak. Joe masih punya ambisi untuk meraih yang lebih berkelas lagi. Ya, penyanyi yang tampil di televisi, yang disaksikan oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana caranya? Ini adalah tantangan tersendiri. Cita-cita dan ambisi Joe sejak masih di kampung dulu adalah dia ingin tampil di televisi layaknya artis dan selebriti. Dengan tekad yang bulat, dengan langkah yang mantap, akhirnya Joe mencoba untuk datang langsung ke stasiun TVRI nasional yang ada di daerah Senayan, Jakarta. Setidaknya Joe ingin tahu tentang syarat-syarat untuk tampil di acara TVRI. Sebab sebagai orang yang sedang berjuang dan perantau yang punya ambisi, Joe tidak punya koneksi, apalagi surat sakti, agar bisa tampil di TVRI. Tetapi bukan Joe namanya jika dia tidak berani untuk mencoba dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Begitu sampai di pos penjagaan, Joe langsung disuruh mengisi buku tamu oleh petugas jaga di pintu masuk, serta disuruh menitipkan kartu identitas diri seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Joe terkejut dengan syarat-syarat itu, sebab pada saat itu Joe belum punya KTP. Joe hanya punya surat jalan dari Pak RT di kampungnya dulu sebagai bekal identitas diri sebelum berangkat ke Jakarta. Akhirnya, perjuangan Joe ke TVRI di hari itu harus berakhir gagal di pintu masuk saja. Sepulang dari TVRI, Joe berpikir bahwa dia harus punya KTP DKI Jakarta. Hal ini Joe sampaikan dengan orang tua angkatnya, yaitu Pak Dasril, sebagai ketua RW di Pasar Kenari. Nah, Pak Dasril yang baik hati inilah akhirnya yang membuatkan KTP DKI untuk Joe. Pada tahun itu, KTP masih manual, belum elektronik seperti sekarang ini. Hati Joe begitu mantap, keyakinannya begitu bulat. Apalagi sekarang Joe sudah punya KTP DKI Jakarta. Dia tidak lagi was-was ketika ada razia KTP di malam hari, seperti yang sering ditemuinya di jalanan ketika sepulang dari tempat kerja di malam hari. Pada hari yang cerah, Joe kembali datang ke TVRI di daerah Senayan, Jakarta. Setelah bertanya dan mendapat arahan dari salah satu pegawai di TVRI, akhirnya
Joe mendapatkan informasi agar menuju ke suatu ruang pendaftaran. Rupanya dalam ruang tersebut sudah banyak orang-orang yang juga ingin mendaftarkan layaknya seperti Joe. Gerbang dan pintu karir untuk menjadi seorang penyanyi di TVRI pada waktu itu adalah acara wajah baru. Tentunya harus melewati rangkaian audisi ataupun tes. Pesertanya begitu banyak, bahkan dari seluruh Indonesia. Maklum saja, waktu itu baru ada TVRI satu-satunya stasiun TV yang ada di Indonesia. Belum ada RCTI, Indosiar, maupun yang lain-lain, serta stasiun TV swasta lainnya. Untuk mendapatkan jadwal audisi atau tes, Joe harus menunggu 3 bulan ke depan. Sebab tumpukan map dari calon para peserta begitu banyaknya. Ya, itu adalah formulir dari para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah mondar-mandir ke TVRI Senayan, Jakarta, pada hari yang telah ditentukan, akhirnya Joe mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi tes wajah baru. Dengan doa dan keyakinan, Joe mulai bernyanyi. Dengan mengandalkan suara bariton miliknya, akhirnya hari itu Joe lolos tes audisi. Alhamdulillah. Rasa bahagia, rasa senang dan haru membuat hati Joe seperti orang yang sedang kasmaran. Begitu tim penilai mengumumkan bahwa Joe adalah salah satu peserta yang lolos audisi untuk mengisi acara wajah baru, hatinya berbunga-bunga. Perasaan bahagia tersebut bersemayam di hati Joe. Sepanjang perjalanan pulang ke tempat kos, Joe seperti bermimpi indah di siang hari. Kabar gembira itu tidak Joe ceritakan pada siapapun. Sebab jadwal tampil untuk mengisi acara wajah baru tersebut ternyata masih beberapa bulan ke depan. Joe juga tidak mau berkoar-koar jika hal itu belum pasti kapan akan tampil di televisi. Sebab acara tersebut harus antri dengan para peserta yang sangat banyak sekali. Pada hari yang dinantikan, akhirnya Joe mendapatkan jadwal untuk tampil di acara wajah baru. Barulah setelah mendapatkan kepastian dari seksi acara untuk acara tersebut, kabar gembira itu Joe sampaikan pada orang tuanya di kampung dengan menuliskan surat kilat ke Belitung. Joe secara mantap mempersiapkan diri, mulai dari busana terbaik, yaitu setelan jas yang berkilau, kemudian sepatu baru. Pokoknya Joe ingin tampil maksimal dan memberikan yang terbaik. Selepas senja pada bulan Mei di tahun 1988, di ruang studio yang dingin, pembawa acara memperkenalkan kepada pemirsa TVRI di seluruh Indonesia bahwa kita akan sama-sama saksikan penampilan seorang anak muda dari Belitung dengan segudang prestasi di bidang tarik suara. Iringan musik dari musisi profesional Willy Sulaiman. Pelan tapi pasti, Joe mulai bernyanyi dengan segala penjiwaan dan penuh ekspresi. Lagu yang dipilih Joe waktu itu adalah lagu yang berjudul Pelabuhan Cinta yang pernah dipopulerkan oleh Harvey Malaiholo. Seakan terbang melayang, seakan mimpi dalam kenyataan, Joe tampil di TVRI dengan sangat membanggakan, setidaknya bagi orang tua, sanak keluarga, serta orang-orang dan teman-temannya di Belitung. Berita tampilnya Joe di TVRI pada waktu itu sempat viral dan menjadi buah bibir bagi orang-orang yang mengenal Joe pada waktu itu. Setelah sukses dengan acara wajah baru,
Joe juga pernah mengisi acara TVRI dari program yang lainnya seperti acara musik Indonesia, keroncong remaja, dan lain-lain. Perkenalannya dengan musisi Willy Sulaiman yang membuat persahabatan mereka terus berlanjut. Joe sering diajak oleh Willy Sulaiman untuk mengisi acara-acara yang cukup bergengsi, seperti acara lepas sambut para pejabat. Bahkan lewat rekom dari Willy Sulaiman, Joe pernah menjadi peserta kontes berpacu dalam melodi, dan Joe adalah pemenangnya. Serta masih banyak lagi cerita tentang hiruk pikuk, suka duka, dan perjalanan hidup Joe di kota Jakarta. Kegembiraan, kebahagiaan, suka, duka, datang dan pergi silih berganti. Demikianlah sepenggal cerita tentang perjuangan seorang Joe, pemuda yang berasal dari kampung yang berasal dari Pulau Belitung. Saat ini Joe tidak muda lagi. Joe sudah berkeluarga, punya anak dan cucu. Mengisi hari tua dan sisa hidupnya, Joe sudah kembali ke Belitung. Hidup sederhana bersama istri tercinta, anak dan cucunya. Jiwa seni tak akan mungkin hilang. Joe sekarang terus berkarya, menciptakan lagu-lagu daerah Belitung. Oke, terima kasih yang sudah menyimak cerita ini. Semoga ada hal yang dapat kita petik dari cerita, mulai dari awal keberangkatan Joe hingga pulang kembali ke Belitung. Salam sukses dan bahagia. Escape from Belitung. Thank you.